يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل يوم من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وصلاح العاقبة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala ad-da'wata ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair wan-nasihata lil muslimin min afdhalil qurbat wa arfa'id darajat wa ahammil muhimmati fid din. Wa dhalika sabilu anbiya'illahil mursalin wa awliya'ihis salihin wal ulama'il 'amilin ar-rasikhin bil ilmi wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarif wa karrim wa majid wa addim ala sayyidina Muhammadin al-rasulil amin wal habibil makin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa sayyidis sabiqin wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihi al-mukhlisin as-sadiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral habaibil kiram, ma'asyiral hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para habaib kita, khusus Habib Bakar, Habib Saleh bin Taufik bin Syahad, Habib Saleh Al-Bifri, dan juga sejainah para asatid, para hadirin yang kami mohon maaf sudah sebutin satu persatu namanya. Mudah-mudahan keringanan langkah kita, keluangan waktu kita, ketulusan niat kita hadir pada saat subuh Ahad. Semua niat hajat kita makbul indallah wa mudhirul majah, diberikan kita nikmat sehat wal afiyah, panjang umur bi taatillah wa rasulih, ditetapkan iman Islam kita, diijabahi niat-niat hajat kita, hajat di dunia bil maisarah wa hajat bil akhirah bil maghfirah. Sedikit hadirin, kita melanjutkan dakwah kita masih di dalam kitab An-Nasaih Diniyah wal Wasaya Imaniyah karangan Qutbul Irsyad wa Qawatul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alam Al-Haddad Sahib Ratis, nafa'ala Allah bihi wa bi ulumih wa bikum fid darin amin. Sampai kita pada Fadilatul Iman wal Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ajama an-naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid darin amin. Wa bihi ilaihi qala radhiyallahu anhum wa radhiyallahu ankum. Wa akthir minal hamdi wa syukri lillahi ala ni'matil Islam.
فإنها أعظم النعم وأكبرها فإن الله تعالى لو أعطى الدنيا بحذافيرها عبدا ومنعه الإسلام لكان ذلك وبالا عليه ولو أعطاه الإسلام ومنعه الدنيا لم يضره ذلك لأن الأول يموت فيسير إلى النار وهذا الثاني يموت فيسير إلى الجنة وعليك ألا تزال خائفا وجلا من سوء الخاتمة فإن الله تعالى مقلب القلوب يهدي من يشاء ويذل من يشاء وفي الحديث الصحيح والذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها الحديث وفيه غاية التخفيف لأهل التقوى والاستقامة فضلا من أهل التفريط والتخليد وكان بعض السلف الصالح يقول والله ما أمن أحد على دينه أن يسلب إلا سلب وقد كان سلف الصالح رحمة الله عليهم في غاية الخوف من خاتمة السوء مع صلاح أعمالهم وقلة ذنوبهم حتى قال بعضهم لو عرض علي الموت على الإسلام بباب الحجرة والشهادة بباب الدار يعني الشهادة في سبيل الله لاخترت الموت على الإسلام على باب الحجرة على الشهادة على باب الدار لأني لا أدري ما الذي يعرض في قلبي أي ما الذي يعرض لقلبي فيما بين الحجرة إلى باب الدار والله أعلم بالصواب. Alhamdulillah, hadirin barusan telah kita simak sedikit tabarukan bi qiraatil kitab. Nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bikum bidarin amin. Tentang fadilah kita bersyukur atas anugerah nikmat yang paling besar yang Allah berikan buat kita, yakni iman dan Islam. Mudah-mudahan kita dihidupkan dalam keadaan iman dan Islam, diwafatkan dalam keadaan iman dan Islam, dan juga dibangkitkan nanti dalam keadaan iman dan Islam. Berkata Habib Abdullah bin Hajjaj nafa'ana Allah bi ulumih wa aktsir minal hamdi wa syukri lillah ala nikmatil Islam. Makanya kita dikasih nikmat yang paling besar ini disuruh banyak syukur. Katanya ulama, jangan ke nikmat paling besar, nikmat paling kecil aja kalau kita nggak syukuri mendatangkan adab yang berat. Ya kan? Allah berfirman dalam Al-Qur'an Karim apa hadirin? Yang mana yang dikatakan la in syakartum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kufur nikmat itu walaupun kecil adabnya syadid. Syukur juga gitu katanya ulama Allah salihun, jangankan yang besar, syukur kecil aja mendatangkan tambahan yang banyak. Apalagi syukur yang besar ini. Nikmat iman wal Islam, mudah-mudahan terus ya kan. Nah, di sini katanya suruh kita memperbanyak syukur sama Allah dan memuji Allah ala nikmatil Islam, wabil khusus nikmat Islam ini. Fa innaha a'dhamun ni'ami wa akbariha. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan buat ini hamba, bahkan nikmat yang paling agung itu adalah iman wal Islam. Iman wal Islam. Kenapa? Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah lau aqtad dunya bihadafiriha. Seandainya Allah memberikan kepada manusia ini satu nih dunia isinya buat satu orang umpama ini. Yang jelas nggak ada orang punya dunia semuanya ya kan? Nggak usah seluruh dunia setodit aja kalian punya ya kan? Nah, katanya seandainya ada orang dikasih sama Allah dunia isinya buat dia aja udah. Tapi kepada dia hamba wa mana'ahul Islam, lalu Allah cegah nggak kasih sama dia Islam, sama dia nggak dikasih. Lakana dari kewabalan alaih, maka nikmat yang banyak tadi itu dunia isinya merupakan bencana balak malapetaka sebenarnya buat dia. Naudzubillah. Tapi kebalikannya, walau aqahul Islam, tapi kalau seandainya orang ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Islam, al-Islam, wa mana'ahu dunya, tapi dia enggak punya apa-apa di dunianya, miskin. Tapi masih punya iman wal Islam. Lam yadurruhu syai', sedikit pun enggak madarat buat dia. Walaupun enggak punya dunia isinya, tapi dia sudah punya Islam katanya. Kenapa? Li'anna al-awwala yamutu fa yasiru ilan nar. Karena orang yang pertama tadi yang punya dunia isinya enggak punya iman, enggak punya Islam, matinya kembali ke mana? Ke neraka, kekal lagi selamanya. Karena orang yang enggak punya iman dan Islam kekal. Innal ladzina kafaru. Orang-orang kafir min ahlul kitab, jangankan lagi orang kafir biasa, yang ahli kitab sekalipun kafir. Ya kan?
Itu semua wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada. Ini beda. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya kan? Ulaikum khairul bariyah. Kalau tadi disebut ulaikum syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk, enggak punya iman. Nah, ini sini. Tapi kalau yang kedua tadi, walaupun dia enggak punya dunia maisni, tapi dianugerahkan sama Allah Islam, beriman, wa hadatani, orang yang kedua ini yamutu fayasiru ilal jannah. Kalau dia meninggal langsung masuk surga. Amin. Salah satu daripada anugerah Islam wal iman. Makanya kita dikasih Islam wal iman ini mesti kita pelihara, kita jaga. Jangan dikotori dengan hal-hal yang merusak iman wal Islam. Jangan kena sembako aja udah berubah iman. Ya kan zaman sekarang kalau mau bilang menjalik, ya kan kena sembako doang udah deh, ya udah nggak apa-apa deh, nggak ngaji nggak apa-apa. Astagfirullah, saya nggak takut sama Allah, takut sama corona. Astagfirullah. Ini balik aja, saya nggak takut sama corona, takut sama Allah gitu mestinya. Ini kan sudah banyak omongan yang jorok-jorok, nggak tahu. Nah ini salah satu. Wa alaika an la tazala khaifan wajilan min su'il khatimah. Dan atas mewajibkan, alaika yajibu alaika dalam bahasa kita. Alaika yajibu alaika, setiap kita. Karena sifatnya apa? Mufrad satu persatu. Hukum jamaah ya kan. Tapi ini fardu ain. Setiap kita wajib apa? Punya di benak hati kita perasaan takut selalu. Wajilan, khawatir sekali di benak hati, selalu takut, khawatir apa kalau kita mati su'ul khatimah. Amin. Harus takut ya Allah, jangan sampai kita ini mati su'ul khatimah. Kenapa? Fa innallaha muqallibul qulub. Karena Allah itu yang bisa bolak-balikin hati. Yang kata Nabi nanti akhir zaman ada orang paginya beriman, sorenya udah kafir. Nauzubillah. Sorenya beriman, paginya kafir. Banyak. Ya kan? Nanti ini sudah kelihatan zaman sekarang, yang apalagi nanti. Mudah-mudahan anak cucu kita semua selamat ya. Ini salah satunya. Nanti akhir zaman, karena cepatnya berubahnya hati itu hadirin lebih cepat dibanding air yang dipanasin di satu periuk terus meluap-luap, berbolak-balik cepat, itu kalah cepat dibanding berubahnya hati itu. Makanya Nabi selalu mengajarkan doa buat kita, ya muqallibal qulub. Nah, ini jadi atas ya Allah, tetap teguhkan iman di dalam agama engkau, jangan sampai berubah ya Allah. Udah mau dikasih apapun gak bakal kita mau jual. Ya kan, nah, ini namanya iman. Ya Allah yang membolak-balikkan hati. Yahdi man yasha, dan Allah yang ngasih hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Ada orang tiba-tiba masuk Islam, MTS masuk Islam, satu kampung lagi masuk Islam semuanya. Ya kan? Buat Allah gampang, sebentar. Allah mau jadikan semuanya bisa. Cuman ini ujian di dunia supaya kita ini apa? Tetap teguh iman dan Islam kita. Wa yudhillu man yasha, Allah juga menyesatkan siapa yang dikehendaki, buat Allah gampang. Ya kan? Sekejap mata, ya kan? Yang tadinya beriman tiba-tiba kafir, nauzubillah min dzalik. Wa fil hadits sahih, dalam salah satu hadis yang sahih Nabi pernah bersabda, "Walladzi la ilaha ghairu." Demi yang nyawaku, katanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada genggamannya, enggak ada Tuhan kecuali Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Sesungguhnya setiap salah seorang di antara kalian walaupun beramal amalan surga, ngaji, zikir, wirid, tasbih, tahmid, ya kan? Sudah kencang ibadah, enggak ada maksiatnya sama sekali. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sampai gara-gara amalnya solehnya tadi itu mendekatkan dirinya sama surga itu tinggal sejengkal gitu. Dikit lagi masuk surga tinggal segini loh. Subhanallah, kata Nabi ini iktibar ya, pengajaran. Tapi fayasbiqu alaihil kitab. Sebelum dia ini mati sudah ditetapkan, setiap kita kan ditetapkan pas usia kita itu 4 bulan dalam kandungan ibu kita. Itu ditiup roh. Sudah ditentukan ajalnya, ya kan? Terus rezekinya, ya, jodohnya, termasuk juga yang namanya nasibnya, syaqiyun au sa'id. Dia nanti ini mati dalam keadaan celaka atau bahagia, sudah ada semuanya itu. Ketentuannya itu katanya Allah, ini walaupun ngajinya gimana tapi akhirnya suul khatimah. Subhanallah. Kalau sudah ketentuan kayak gitu aja deh. Akhirnya apa? Tiba-tiba langsung dia mati, tak suul khatimah. Subhanallah. Itu seperti Bal'am bin Ba'urah, dari munajatnya sama Allah sampai kalau dibaca doa ini kabul terus. Setiap baca doa kabul. Kok akhir-akhir hayatnya tiba-tiba bisa doain Nabi Musa celaka, langsung suul khatimah. Ngeri kan?
keluar lidahnya sampai ke pusarnya. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu jadi katanya ulama enggak jamin amalnya kita ini. Ya enggak? Tapi ada orang tatkala Nabi jelaskan ini hadis sampai khawatir, ya Allah. Terus ya Nabi, kalau gitu buat apa kita ngaji semuanya ini? Ya enggak? Kalau kita ini ujung-ujungnya matinya suul khatimah. Lebih baik kita pasrah sama Allah aja udah. Ya enggak? Mau dimatiin apa? Lah, enggak boleh ngomong gitu. Kan? Nabi bilang apa dalam hadisnya tatkala dia nanya kita, kan ini buktinya kita udah mati. Kan apa kata Allah 3 sentiran, tahu-tahu matinya suul khatimah, ya sudah suul khatimah. Walaupun sudah mau masuk surga cuma 3 sejengkal. Begitu juga kebalikannya, bayamalu bi amali ahli nar. 3 sejengkal tiba-tiba mau meninggal dia beramal amalan ahli neraka, bayarullah langsung masuk ke neraka. Ya kan? Begitu juga kebalikannya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Ada seorang tiap hari maksiat durhaka, enggak ada amal baiknya. Sampai gara-gara dosa yang banyak mendekatkan dirinya neraka 3 sejengkal. Ini mau masuk neraka 3 sejengkal. Tapi kalau sudah ketentuannya Allah, yang namanya muqaddarun sudah, ya kan? Dalam ketentuannya sudah ditentukan, oh ini ahli jannah nanti. Akhirnya setiap akhir hayatnya waktu dia mau meninggal, taubat, diampuni dosanya langsung masuk surga, subhanallah. Jadi luar biasa ya. Jadi ketentuannya Allah ini benar-benar kita berharap aja. Bahkan katanya ulama, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'alal kitab. Lalu didahului ketentuannya dia di dalam kitabnya Allah kalau dia bakal masuk surga, wa ya'malu bi amali ahli jannah. Maka akhir hayatnya dia beramal amalan ahli surga, fa yadkhulu lalu dia masuk surga. Ini hadis. Nah, hadis ini diambil pelajaran sama ulama. Kenapa hadis itu? Kok ada hadis seperti ini yang kadang-kala kita sendiri ini takut, khawatir. Makanya disuruh kita sangat khawatir dan takut kalau kita disuhul khatimah. Dalam hadis ini ada 2 hikmah. Buat orang-orang yang taat, jangan sombong dengan ketaatannya. Hikmahnya. Karena kita nggak tahu akhir hayat kita ini husnul khatimah atau suhul khatimah, ya kan? Dan buat orang-orang yang banyak dosanya, dalam hadis ini ada hikmah yang perlu dia ambil. Jangan putus asa untuk selalu berbuat baik, bertobat kepada Allah. Karena boleh jadi akhir hayat ini husnul khatimah. Tapi waktu Nabi ditanya, ya Rasulullah, kalau gitu kita pasrah aja. Oh, nggak boleh. I'malu wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada ketentuannya tatkala Allah ciptakan dia. Disuruh beramal, amal apa? Kalau dia ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala min ahlil jannah, disuruh dia beramal amal soleh. Urusan Allah nanti itu mau masukin dia kemana. Kalau dia sudah beramal-amal soleh, ya enggak, insya Allah enggak bakal dolimi kepada hambanya. Karena innallaha la yadzlimu, ya kan, Allah enggak pernah mendolimi nafsan syai'a, sedikit pun buat jiwa. Kalau dia beramal soleh bakal dimasukkan ke surga. Tapi jangan ente enggak beramal. Makanya kata Habib Abdullah bin Al-Haddad ngomong sama amal, ya amal, bika la nasir wala budda minka. Sebenarnya kami ini sama kau ya amal enggak dapetin apa yang kita mau. Tapi enggak boleh tidak, kami harus bersama kamu. Karena Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang beriman, yang beramal soleh, ya kan? Nah, kalau kita selalu beramal soleh, nanti dimudahkan sama Allah kepada ketentuannya, dia menuju kebaikan. Karena amal soleh menujunya kebaikan. Kalau dia ini amal-amalnya soleh menuju kepada ketentuan yang buruk gitu. Tatkala Nabi habis menceritakan itu, terus Nabi baca dalam Al-Quran surat Al-Lail ya. Di situ disebut amma man aqta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa orang yang betul-betul aqta, memberi ya, rezekinya apa yang diberikan oleh Allah, wattaqa, lalu dia bertakwa sama Allah, wa saddaqa bil husna, membenarkan semua janji-janjinya Allah. Orang yang soleh bakal dimasukin ini, yang soleh janji dia yakin sama Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan memudahkan dia lil yusra, menuju kepada kebaikan, kemudahan untuk dia ingini keinginannya tadi itu apa? Masuk surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada amal-amal soleh dengan kemudahannya. Itu ketentuannya di situ. Tapi kebalikannya, wa amma man bakhila wastaghna, orang yang bakhil di sini ini bukan cuma bakhil harta, bakhil dengan amalnya,
bakhil buat nyelamatin dirinya sendiri, nggak mau. Wastagna, merasa cukup, nggak butuh sama Allah. Naudzubillah. Nah, itu disebut udah gitu waqadzaba bil husna, mendustakan janjinya Allah. Kalau orang dia bakal masuk ke Allah nggak percaya, hati-hati yang gitu. Fasanu yasirhu lil usra. Begitu juga kami akan mudahkan dia menuju kepada kesukaran dengan gampang, tambah sukar. Nah, kalau sudah kayak gitu, su'ul khatimah. Jadi kita disuruh beramal. Urusan Allah udah mau dimasukin kepada, supaya kita banyak khawatir, jangan sampai su'ul khatimah. Ini tentang hikmah hadis. Wa fihi ghayatut takhwif. Dari ini hadis ada puncak yang dirasakan takut buat orang-orang soleh, apalagi salafun soleh, di ahli taqwa wal istiqamah. Buat orang yang sudah istiqomah, yang udah takwa aja masih khawatir, ya kan? Fadlan an ahli tafriq wa takhlid, apalagi orang yang suka mencampur adukkan yang hak sama yang batil. Orang yang tafriq, yang melampaui batas maksiat, masa nggak khawatir? Yang sudah taat aja masih khawatir, apalagi yang nggak taat mestinya lebih khawatir lagi, ya kan? Nah, ini tentang ini hadis. Wa kana ba'du salafis salih yaqul, ada sebagian orang tua-tua kita yang saleh pernah berkata, wallahi demi Allah, ma amina ahadun ala dini, enggak seorang pun akan merasa aman dari agamanya. Ya ayyuslaba illa sulib. Kalau Allah Subhanahu wa taala akan menyelewengkan dia dari agamanya, pasti dia bakal menyeleweng. Enggak ada yang aman. Makanya jangan merasa sombong dengan amal. Enggak boleh kita bangga dengan amal kita. Ya kan, artinya kita sombong. Enggak ada yang kayak ana wa naudzubillah. Enggak boleh bilang gitu. Ya kan, buat orang tuh enggak ada yang aman gitu. Orang-orang wali-wali aja ada ditanya, antum menyebut hak ya? Enggak, anda nggak tahu, anda nanti ini husnul khotimah atau su'ul khotimah, masih begitu. Apalagi orang-orang yang dosa, mestinya lebih khawatir. Waqad kana salafus salih, ada lagi seorang salaf-salaf kita yang saleh dulu, rahmatullahi alaihim, semoga rahmat Allah tercurah buat mereka. Mereka itu selalu di benak hatinya bi ghayatil khaufi min su'il khotimah, ay min khotimatis su'. Sangat khawatir dari kalau dia wafat dalam keadaan su'ul khotimah, khawatir, takut, ya kan? Makanya dia itu nggak pernah maksiat, bahkan selalu ma'a salahi a'malihim wa qillati dzunubihim. Dosanya mungkin sudah nggak kelihatan, dari sedikitnya, dari nggak adanya itu sudah, itu masih khawatir, masih takut kalau dia ini su'ul khotimah. Hatta qala ba'dhum, sampai ada yang ngomong di antara mereka, la uridu alayya al-mautu ala al-islam bi babil hujrah. Seandainya dia ini sudah di rumah, di kamar, ini pintu kamar, terus dia mau keluar tuh pintu rumah depan, ditawarin sama malaikat, sekarang kau mau nggak saya kasih kamu ini mati dalam keadaan Islam di pintu ini, tapi kau mati syahadat di pintu sana, milih yang mana? Hah? Kalau kita ditawarin gitu, milih yang mana? Hah? Kalau kita mikir ini tawarannya kok jadi subhanallah, ditawarin di pintu kamarnya mati Islam, di itu mati syahid. Mati Islam sudah syukur ya enggak? Mati syahid, wah lebih tinggi lagi derajatnya. Kalau saya ditawari mati dalam keadaan Islam di pintu hujrah, pintu bilik rumah kamar saya, ya kan? Wa syahadati bi babidda, dan saya ditawari mati syahid di pintu depan rumah itu. Tapi saya tabut kamu sampai situ syahid. Kalau di sini saya tabut kamu Islam. Coba apa yang kau ingin? Kalau saya ditawari gitu, orang-orang salaf bilang ya ini asyahadah bisa bilang mati di jalan Allah lebih besar lagi pahalanya. Tapi dia masih bilang tartul mauta 'ala al-islam 'ala babil hujrah. Saya lebih bagus mati dalam keadaan Islam di pintu bilik ini aja. Ya kan? Karena kalau ini sudah tinggal megang gini langsung dapat. Tapi kalau di sana ana nggak tahu apa yang terlintas di hati ana, tiba-tiba di tengah-tengah langsung saya syukur khotimah, nggak sampai ke soal mati syahid. Jadi khawatirnya dia ini syukur khotimah, ditawarin gitu aja, udah yang jelas aja yang kelihatan, ya kan? Yang jelas kelihatan, kalau ini kan langsung kelihatan masuk keluar. Apa mati Islam sudah syukur, ya kan bakal masuk surga kan? Kalau di situ kan belum jelas gimana nih. Ya, subhanallah. Ini kayak kita sekarang nih seandainya sekarang, ini ditawarin sama Allah sekarang mati Islam, atau 60 tahun lagi mati syahid tapi nggak tahu, milih mana? Bilang sekarang udah mati beneran lagi. Insya Allah singkat, insya Allah panjang umur ya. Amin. Tapi kalau ditawari gitu, nggak usah mikir-mikir udah. Ya udah, mereka yang penting jelas sekarang ya kan. Yang katanya Ki Haji Zainuddin lebih baik hadirin makan singkong yang jelas daripada makan naktar masih ngimpi.
Ya kan? Kalau udah jelas di tangan ya udah, daripada burung masih terbang lagi. Nah ini katanya ulama yang nggak jelas jangan dipikirin. Tapi boleh kita berharap, bermohon sama Allah, ya kan terus minta. Tapi kalau sudah jelas, udah nggak usah khawatir. Nah di sini katanya ulama Allah salihun. Wa qala akhar. Sebagian ulama bilang apa? Liba'ati ikhwanihi, sebarat temannya orang soleh itu ngomong sama temannya. Idza hadarani al-mautu faqud inda ra'si wandur. Ya, nanti kalau saya sudah dekat ajal saya dan seolah-olah malaikat Israel itu sudah berada di depan kedua mata saya, kau tolong duduk di sebelah sisi saya, ya kan? Faqud inda ra'si, kau duduk di depan sisi saya, di sebelah kepala saya sini. Wandur, perhatikan saya, apa yang saya ucapkan di akhir hayat saya nanti. Ya kan, kalau saya bisa ngomong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, anugerah paling besar. Wa in ra'aitani qad muttu 'alal Islam, kalau kau lihat saya ini mati saya dalam keadaan Islam, tolong ya, ini semua kekayaan saya ini fakhud jami'a ma ma'i, ambil semua kekayaan saya, habis itu babil kau jual. Nah uangnya tadi itu wakhud bihi sukaran walauzan, kau belikan gula-gula atau kayak buah parah yang dibikin kayak manisan, campurin buat manisan, bagiin anak-anak kecil semua sebagai bentuk syukur saya mati dalam keadaan Islam. Syukuran, ambil semua. Anak bersyukur anak mati dalam keadaan Islam. Ini wasiat saya, dia bilang begitu. Perhatikan kata. Habis gitu wafarriqhu 'ala sibyan, bagiin nama anak-anak kecil-kecil semua itu harta saya. Kenapa? Tapi wa in ra'aitani qad muttu 'ala ghairi dzalik. Tapi kalau kau lihat saya nanti akhir saya mati selain Islam, saya enggak menyebut nama Allah, atau saya mungkin sudah jadi kafir akhir hayat saya, ya kan? Ghairu dzalik fa'alimin nas, kau umumkan sama semua manusia, ya kan? Yusalli 'alayya man arada ay yusalliya, supaya jangan sholatin saya karena enggak pantas orang-orang Islam nyolatin orang kafir. Oh, Akbar. Dan kayak gitu. Kalau tolong umumkan sama saya bukan orang Islam, ya kan? Saya mati dalam supaya yang nyolatin enggak dosa tadi. Subhanallah, mungkin kasih. Oh gitu. Waduh. Ini nungguin akhir hayatnya, subhanallah. Subhanallah. Kenapa? Supaya dia mengambil pelajaran, ya kan? Dalam hukum itu mesti dijaga. Walaupun orang ini sudah akhir hayatnya itu, baik itu matinya suul khotimah nggak boleh disolatin, karena bukan Islam kan? Dia bilang gitu. Wa kana qad dzakara lahu alamatan yu'rafu bihal farqu bainal amrayn. Di sini seolah-olah orang saleh itu ngasih pelajaran buat orang-orang yang masih hidup ini, ada perbedaan yang patut dijadikan satu suri toladan. Lihat nih, orang-orang soleh kita dari khawatirnya dia terjadi wafat dalam keadaan suul khotimah, sampai dia bilang minta jangan sampai orang-orang nuntuh seperti dia, dan orang-orang yang nyolatin nggak dapat dosa, dan dia berharap mati dalam keadaan husnul khotimah, dibagiin semua kekayaannya untuk dia syukuri tadi. Akhirnya orang ini subhanallah dikasih panjang umur, sempat menyaksikan akhir hayatnya ini orang mau meninggal ini. Terus dia bilang qala fara'aituhu qad mata 'alal Islam. Ternyata subhanallah, ana berada di akhir hayatnya, istihdara waktu dia ini sakarat. Apa yang diucapin? Dia mengucapin dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya kan? Dan saya lihat apa yang diucapkan, benar-benar dia mati dalam keadaan iman wal Islam. Lalu orang yang soleh diwasiat ini wa fa'ala ma amarahu bihi, dia menjalankan semua wasiatnya, dijual semua hartanya, dibeliin. Dan tadinya itu gula-gula sama buah-buah pahala apa yang bikin manisan dibuahin sama anak semuanya, sebagai bentuk syukurnya dia tadi itu ala iman wal Islam. Wa hikayatuhum fi dzalika katsiratun masyhurah, dan hikayat-hikayat orang soleh-soleh kayak gini banyak dan masyhur untuk kita jadikan suri toladan. Termasuk Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf itu mewasiatkan nama kita hadirin. Memang nggak ada orang yang tahu orang itu wafat dalam keadaan iman dan Islam, tapi Allah ngasih jalan buat menuju iman dan Islam. Begitu juga Allah juga ngasih jalan buat syukur khotimah. Kalau mau ikutin tarekat salah-salah kita yang soleh. Kalau nggak mau ikut mereka, nggak nemu jalan kita dalam keadaan husnul khotimah. Salah satunya siapa orang yang ngamalin tadi itu zikir tauhid yang dibaca setiap subuh itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali, terus la ilallah 5 kali, Allah 25 kali, terus di akhir lagi la ilallah Muhammadur Rasulullah 3 kali, ditutup illallahu atau 5 kali.
Itu katanya ulama orang saleh, siapa yang ngamalin ini nggak wafat kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Atau dia mengamalkan dzikrul tauhid atau dzikrul jalalah yang la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, itu kan la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-mazkur fi kulli lisan, yang akhirnya al-aman min zawal, aman dia dari hilangnya iman. Dan siapa yang ngamalin ini adalah Habib Abdullah Al-Haddad, Allah kasih dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Nah, mudah-mudahan ya bagi yang penuh berkahnya kita bisa ambil ilmu sedikit dari apa yang disarankan guru kita itu.